Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Semoga semua di sini dimaafkan Allah Ta'ala. Karena ganggu wong top. Top cara pangeran, angger mukmin ya top. Begini ya, jadi saya tahu banyak foto-fotonya Mbah Mun ketika sama Ki As'ad. Bapak saya kandung juga pernah di sini ketika muktamar 84, beberapa keluarga termasuk Ki Ahmad Siddiq karena beliau juga turunan Lasem. Yang jelas kenangan kita dengan Ki As'ad itu banyak, dari bapak, dari guru, kemudian beliau juga ngaji di Sidogiri. Saya juga dapat keluarga Sidogiri, banyaklah hal-hal. Tapi yang saya pastikan memaklumatkan diri sebagai Ma'had Ali itu entah keangkuhan, entah jujur, tidak tahu. Karena Ali itu maknanya kelas tinggi. Kelas tinggi itu bisa kelas tinggi ilmunya atau kelas tinggi ya macam-macam. Tapi saya beri contoh. Ini ya, Wahid kan masih kecil tak panggil Wahid saja. Ini tak beri contoh. Ini kitab Minhajut Thalibin. Ini saya belajar tak takriri sampai seperti ini. Ini bisa dilihat. Hampir di semua kitab saya, kitab-kitab induk, entah itu fikih, entah Ihya, entah Hikam, itu pasti ada takrirannya. Karena tadi saya sudah komplain sama Pak Khairuddin, keputusan fikih udah ada khilaf itu gak keren gitu saya itu. Karena bawaannya fikih itu khilaf. Saya beri contoh ya. Di sini fikihnya kan diajarkan kan Fathul Wahhab ya. Saya sedikit cerita tentang Fathul Wahhab. Dulu indukan kitab fikih itu namanya ya kan? Dikarang katanya, dikarang oleh Imam Syafi'i. Sebenarnya enggak dikarang, diimlakkan. Ini pakai bahasa Ma'had Ali, kelas tahqiq. Ya, kalau bahasa umum kan kitab dikarang Imam Syafi'i itu salah besar. Karena di situ masih ditulis qala Imamunas Syafi'i. Yang benar itu amla alaina Syafi'i, diimlakkan oleh Imam Syafi'i, ditulis oleh beberapa muridnya. Yang paling masyhur kalau kitab itu Imam Muzani. Sebenarnya di situ ada Imam Buaiti, ada Imam Robi, tapi yang paling telaten itu Imam Muzani. Sehingga kitab itu dinisbatkan pada Imam Muzani. Di beberapa itu juga ada yang dengan tanda kutip ditinggalkan oleh Imam Muzani. Disebut Infiradul Muzani anis Syafi'i. Kemudian setelah jadi Mukhtasarul Muzani, ini saya tanpa menyiapkan materi loh, karena sebetulnya saya sudah minta Gus Azam hanya ngisi di pengajian umum, karena sudah saya kapok ke sini. Kapoknya itu bukan karena mangkel, tapi nggak ada perkembangan. Itu nggak ada perkembangan. Jadi hafal Quran itu keharusan seorang faqih, baru hafal 4 aja diceritakan. Memang ini ngawur sekali itu sebetulnya. Memang normalnya seorang faqih memang hafal Quran. Enggak boleh hanya berapa? 4. Enggak meyakinkan. Nah, Mukhtasarul Muzani itu ada beberapa hal yang beliau beda dengan Imam Syafi'i. Kemudian disarai namanya kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab oleh Imam Haramain. Saya punya kitabnya dan tak pelajari. Oh, ini maklumat. Bukan niat sombong, ini niat cerita fakta. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kemudian Imam Haramain punya murid alim alamah yang saat itu belum suka tasawuf. Namanya Imam Ghazali. Beliau akhirnya menulis Al-Basit, berhubung Ma'had Ali sinau Basit gak pati iso, mergo kegeden digenti Al-Wasit. Al-Wasit ya ora pati disinau ini digenti apa? Al-Wajiz. Alhamdulillah, kayaknya Pak Khairuddin juga gak punya. Punya kitab Wajiz? Wahid punya? Wahid, Wajiz? Berapa halaman itu? Kitab Wajiz itu. Berapa halaman? Tebelnya aja kira-kira seberapa tebelnya? Ya tebelnya seberapa? Kalau nggak tahu isinya paling nggak tahu tebelnya. harganya masih ingat ya? Kalau nggak tahu isinya tahu harganya ya? Cetakannya DKI apa? Ya, ingat dia, kalau uang ingat dia. Jadi bawaannya orang nggak bakat soleh itu kalau uang itu ingat.